Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa pada program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxl.com dan idxl TV bersama saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, pasar modal Indonesia memasuki babak baru dalam usia yang ke-48 sejak kembali diaktifkan pada 10 Agustus 1977. Dalam hampir setengah abad perjalanannya, pasar modal telah menjadi salah satu pilar utama pembiayaan ekonomi nasional, menghubungkan kebutuhan dana pelaku usaha dengan partisipasi masyarakat sebagai investor. Perayaan tahun ini ditandai dengan seremoni pembukaan perdagangan saham pada Senin 11 Agustus 2025 yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mahendra Siregar, didampingi seluruh jajaran OJK serta pimpinan Self-Regulatory Organization atau SRO. Memasuki usia baru, optimisme pelaku pasar terhadap kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG semakin menguat. Sepanjang 2025 ini, indeks berpotensi bergerak di rentang 7.438 hingga 8.692 dengan peluang untuk menembus target psikologis 8.000 poin jika tren positif berlanjut. Optimisme ini tidak terlepas dari minat investor yang terus meningkat baik di instrumen saham, utang, maupun pembiayaan alternatif seperti securities crowdfunding atau SCF, dan lainnya. Sepanjang tahun berjalan, pasar modal berhasil menghimpun dana signifikan dari berbagai instrumen. Berdasarkan catatan OJK, hingga 8 Agustus 2025, total nilai penawaran umum mencapai 144,78 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 8,49 triliun berasal dari penawaran umum perdana saham atau IPO yang dilakukan oleh 16 emiten baru. Jika dihitung lebih luas, data Bursa Efek Indonesia atau BEI menunjukkan terdapat 22 perusahaan yang melakukan IPO hingga tanggal tersebut. Ini mencerminkan tingginya kepercayaan dunia usaha terhadap potensi penghimpunan dana di pasar modal. Pendanaan juga diperoleh dari instrumen lainnya, terutama efek yang bersifat utang dan atau sukuk atau EBUS. Nilai penerbitan EBUS tercatat mencapai 132,2 triliun yang berasal dari 116 emisi oleh 65 penerbit. Minat terhadap instrumen ini tetap solid meskipun pasar keuangan global diliputi ketidakpastian. Bahkan, pipeline BEI masih membuat 5 emisi dari 4 penerbit EBUS yang akan segera menyusul. Tidak hanya perusahaan besar yang memanfaatkan pasar modal. Pembiayaan berbasis masyarakat seperti SCF juga menunjukkan perkembangan pesat, di mana hingga 31 Juli 2025 terdapat 18 penyelenggara SCF berizin OJK. Dalam periode tersebut tercatat 876 efek dari 534 penerbit dengan jumlah pemodal mencapai 184.504 pihak. Total dana yang dihimpun melalui SCF dan tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI mencapai 1,64 triliun. Skema ini membuka ruang yang lebih besar bagi usaha kecil dan menengah untuk memperoleh pendanaan di luar mekanisme perbankan tradisional. Dominasi investor retail domestik menjadi fenomena tersendiri dalam lanskap pasar modal modern Indonesia. Hingga Juni 2025 ini, mereka menyumbang sekitar 44% dari total transaksi saham. Dari total 16,998 juta investor, sebanyak 16.948 juta adalah investor retail domestik. Rata-rata jumlah investor aktif harian di bulan tersebut mencapai sekitar 179.000 orang. Pertumbuhan partisipasi ini menunjukkan bahwa pasar modal bukan lagi arena eksklusif bagi kalangan tertentu, melainkan sudah menjadi bagian dari strategi pengelolaan keuangan masyarakat luas. OJK juga mencatat, sepanjang tahun berjalan, pihaknya telah memberikan pernyataan efektif untuk 128 pendaftaran termasuk penawaran umum saham, obligasi, dan sukuk. Masih terdapat 13 emiten dalam pipeline dengan nilai indikatif mencapai 16,65 triliun. Angka ini menjadi indikasi kuat bahwa aliran dana segar ke pasar modal kemungkinan tetap terjaga hingga akhir tahun nanti. Meski diliputi optimisme, pasar modal tetap harus menghadapi tantangan yang datang dari dinamika global. Mulai dari gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga pergeseran kebijakan moneter di negara maju. Tekanan eksternal ini dapat memengaruhi sentimen investor dan aliran modal, sehingga penguatan fundamental pasar menjadi kunci menjaga daya tarik investasi di Indonesia. Usia ke-48 menjadi momentum refleksi dan sekaligus langkah maju.
Di satu sisi, sejarah mencatat perkembangan signifikan dari pasar modal yang sempat vakum sepanjang sebelum diaktifkan kembali pada tahun 1977. Di sisi lain, masa depan menuntut inovasi dan perluasan basis investor, termasuk melalui digitalisasi, penguatan literasi keuangan, dan penegakan tata kelola yang baik. Dengan jumlah investor yang terus bertambah, instrumen yang semakin beragam, serta dukungan regulasi yang adaptif, pasar modal Indonesia memiliki peluang untuk tumbuh lebih inklusif. Bagi dunia usaha, keberadaan pasar modal menawarkan alternatif pendanaan yang efisien dan berskala besar. Sementara bagi investor, pasar modal menjadi sarana berinvestasi yang tidak hanya memberi potensi imbal hasil, tetapi juga berperan langsung dalam menggerakkan perekonomian nasional. Tantangan global boleh saja menguji, namun semangat yang dibawa di usia ke-48 ini mengisyaratkan tekad bahwa pasar modal Indonesia siap melangkah ke babak baru yang lebih kompetitif, modern, dan inklusif di tingkat regional maupun global. Selamat ulang tahun pasar modal Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi dan bisnis serta pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.